Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai senyawa polimer. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer atau penggabungan monomer-monomer membentuk polimer. Reaksi polimerisasi ada dua macam, yaitu reaksi polimerisasi adisi dan reaksi polimerisasi kondensasi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Polimerisasi adisi, yaitu penggabungan monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap pecah menjadi ikatan tunggal ketika monomer-monomer saling berikatan membentuk polimer. Nah, contoh monomernya di sini adalah etena. Sekarang kita lihat bagaimana mekanisme reaksi polimerisasi adisi. Mekanismenya yang pertama adalah pembentukan radikal bebas. Reaksi rantai membutuhkan radikal bebas dan diinisiasi oleh sinar ultraviolet dan oleh dekomposisi senyawa, misalnya benzoil peroksida. Langkah kedua, inisiasi. Radikal bebas Ra menyerang ikatan rangkap 2 antara C dengan C. Radikal bebas yang baru terbentuk pada setiap reaksi. Berikutnya, perpanjangan rantai atau propagasi. Radikal bebas menyerang ikatan rangkap 2 antara C dengan C yang lain. Nah, perpanjangan rantainya terus berlangsung membentuk RaCH2. N di sini menunjukkan jumlah monomer, ya, berapa banyak monomer yang akan berikatan. Terminasi. Terminasi adalah perpanjangan terminasi. Jadi tahap terminasi, perpanjangan rantai berlangsung terus sampai tidak ada monomer yang tersisa. Biasanya reaksi propagasi berhenti sebelum monomer habis dengan cara. Yang pertama, kombinasi dari dua radikal, atau yang kedua, disproporsionasi, seperti gambar berikut. Ya, kita lihat gambar A ini adalah kombinasi, yang bagian C adalah yang bagian B adalah disproporsionasi. Terminasi rantai polietena yang sedang berkembang, ya, kita lihat pada bagian A ujung aktif, ya, jadi ini antara ujung dengan ujung aktif dari dua rantai yang saling berdekatan. Kemudian yang bagian B, yang ini, ya, bagian B, dua rantai mengalami kombinasi, ya, sudah mulai kombinasi. Jadi ini kombinasinya. Kemudian sudah menjadi satu rantai. Ini sudah menjadi satu rantai. Ikatan rangkap 2-nya putus. Ya, ini sudah putus. Tinggal ikatan tunggal. Ini terbentuk ikatan tunggal. Ini yang bagian B ini, gambar yang ini adalah kombinasi. Yang ini adalah disproporsionasi. Jadi bagian C-nya, gambar bagian C itu adalah penyusunan ulang atom hidrogen dan menghasilkan ikatan kovalent rangkap dengan disproporsionasi menyebabkan terminasi dari dua rantai. Ya. Lanjut, yang kedua adalah polimerisasi kondensasi, yaitu penggabungan monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsional
di mana ketika monomer-monomer berikatan terjadi reduksi pada gugus fungsionalnya disertai pelepasan molekul-molekul kecil seperti air dan metanol. Seperti pada contoh pembentukan polimer PET atau polyethylene terephthalate. Ya. Di sini ada dua jenis monomernya, yaitu dimetil terephthalate dan etilen glikol. Jadi ini gugus fungsionalnya. Kemudian pada saat terbentuk ikatan antara dimetil terephthalate dengan etilen glikol, ini terbentuklah polimernya. Ini dilepaskan senyawa metil alkohol atau metanol. Ya, jadi ini reaksi polimerisasi kondensasi. Ini contoh lain reaksi pembentukan antara formaldehid dengan fenol yang sama-sama mempunyai gugus fungsional. Ini senyawanya terbentuk, senyawa polimernya itu fenol formaldehid, dan ini senyawa H2O yang dilepaskan pada saat terbentuknya terjadinya reaksi polimerisasi kondensasi antara formaldehid dengan fenol. Ya, ini contoh senyawa polimer itu berupa botol minuman, itu etilen terephthalate, polyethylene terephthalate. Ya, selanjutnya kita bahas sifat polimer. Sifat polimer itu yang pertama bersifat termal, sifatnya kelenturan, toksisitasnya, daya tahannya terhadap air, daya tembus udara, dan transparan. Kegunaannya di sini akan kita lihat berdasarkan masing-masing polimernya. Seperti misalnya pada polyethena densitas rendah atau LDPE, low density polyethena atau LDPE, dibuat pada tekanan tinggi sekitar 15 atmosfer, densitas 0,91 sampai 0,94 gram cm, banyak digunakan karena kuat, mudah dicetak, serta tahan terhadap serangan air, cuaca, asam basa, juga sebagai lembaran tipis, membuat kantong plastik serta pembungkus makanan beku. Kabel listrik diisolasi dengan polyethena karena ketahanannya terhadap kondisi cuaca jelek lebih baik daripada karet yang digunakan sebelumnya. Ya, ini contoh yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, polyethena, pembungkus makanan. Jadi ini pembungkus makanan yang kita biasa gunakan sehari-hari itu tergolong LDPE, low density polyethena. Kemudian untuk polyethena density tinggi atau high density polyethena, dibuat pada tekanan atmosfer dengan bantuan katalis Ziegler, misalnya titanium klorida dan trietil aluminium. Molekulnya mempunyai sedikit cabang dan tersusun lebih dekat satu sama lain, menghasilkan densitas tinggi 0,95 sampai 0,97 gram per centimeter kubik. Titik leleh lebih tinggi 135 derajat Celcius dan kuat tarik lebih besar. High density polyethena lebih keras dan lebih kuat dari low density
polietena serta tidak mudah lunak oleh panas. HDPE ini digunakan untuk membuat tangki air dan pipa, kerat, botol, ember pencuci. Digunakan juga untuk macam-macam peralatan rumah tangga karena dapat disterilisasi dengan pemanasan. Untuk membuat peralatan rumah sakit seperti nampan. Polivinil klorida. Kalau polivinil klorida ini lebih keras dan lebih kuat dari polietena. Digunakan untuk kerangka jendela dan pipa air. Penambahan plasticizer membuka lebih banyak peluang untuk penggunaannya. PPC ini tambah plasticizer digunakan untuk sepatu dan sandal, botol, tempat makanan, dan clean film. Ini contoh-contoh bahan yang menggunakan PPC, polivinil klorida. Ini pada pipa air, sandal, tas, dan lain-lain. Polistirena. Polistirena salah satu plastik yang paling mudah dicetak, transparan, biasanya ditambahkan pigmen untuk menghasilkan bahan apoxie. Polistirena kristalin dikenal sebagai pena ballpoint. Gelas kopi dan karton susu dibuat dari polistiren yang ditambah pigmen putih titanium oksida. Busa polistiren ditambahkan heksana untuk menghasilkan butiran polimer padat sebelum dipanaskan dan dicetak untuk membungkus barang-barang yang mudah pecah. Ya, ini kita lihat polistirena. Ini semua bahan-bahan yang menggunakan polistirena. Polipropena dibuat menggunakan katalis Ziegler-Natta. Terdapat 3 macam polipropena yang dibedakan berdasarkan letak gugus metil pada rantai utamanya, yaitu polipropilen isotaktik, polipropilen sindiotaktik, dan polipropilen ataktik. Polipropena digunakan sebagai wadah makanan, peralatan rumah sakit yang memerlukan sterilisasi, pelindung untuk mencegah masuknya air, pipa-pipa dalam bidang kedokteran. Ya, ini kita lihat bahan-bahan dalam di sekitar kita yang menggunakan bahan polipropena. Ini semua menggunakan bahan polipropena. Teflon. Teflon adalah nama dagang dari polimer yang disebut politetrafluoroetena atau PTFE. Ya. Bahan ini sangat licin, digunakan untuk membuat lapisan anti lengket pada panci, baju untuk membuat kotoran sulit menempel. Kemudian PTFE tidak reaktif untuk membuat pipa dan wadah untuk bahan kimia. Sekarang kita bahas dampak polimer terhadap lingkungan. Barang-barang yang kita kemukakan tadi adalah merupakan polimer sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, menyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah polimer sintetis jangan dibakar karena menghasilkan senyawa dioksin atau beracun. Dioksin adalah suatu senyawa gas yang sangat beracun dan sifat karsinogenik, menyebabkan kanker. Cara mengurangi pencemaran, jadi caranya yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian sampah plastik harus dipisahkan dengan sampah organik sehingga dapat didaur ulang. Jangan membuang sampah plastik sembarangan. Kemudian sampah plastik jangan dibakar. Kemudian menghindari bahaya keracunan akibat penggunaan plastik, yaitu dengan cara menggunakan kemasan makanan yang lebih aman seperti gelas. Yang kedua, gunakan penciuman jika makanan atau minuman bau plastik jangan digunakan.
itulah materi pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.